Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Modal dalam Keuangan Syariah, yang beranggotakan Ferdian Auliana Tama, NIM 3719177 dan Alia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat memahami kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Yang kedua, dapat memahami kebijakan manajemen kas dalam keuangan syariah dan menjelaskan tentang manajemen piutang dalam keuangan syariah. Yang ketiga, mengetahui manajemen persediaan dalam keuangan modal dalam keuangan syariah. Yang poin-poinnya terbagi 4, yaitu A. Kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. B. Kebijakan manajemen kas dalam keuangan syariah. C. Manajemen piutang dalam keuangan syariah. D. Manajemen persediaan dalam keuangan syariah. A. Kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Aturan syariah tentang modal pada dasarnya, modal tidak hanya berbentuk uang, namun harta yang digunakan untuk kepentingan bisnis dengan proses perputaran dinamis. Sehingga dengan perputaran modal tersebut diharapkan roda ekonomi berjalan sesuai yang diharapkan dengan bentuk pemerataan kekayaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi hambanya untuk menimbun harta tersebut, tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Landasan kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 34 dan juga Al-Hasr ayat 7 sebagai berikut. Islam memberikan ketentuan dalam konteks modal usaha perorangan atau kelompok yang terdapat dalam buku Abdullah Al-Muslih dan Salah As-Sawi tahun 2004 pada halaman 150 sampai dengan 151 sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui. Yang kedua, jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka sama dengan spekulatif yang berimplikasi pada ketidaksahan transaksi. Yang ketiga, modal berbentuk real. Yang keempat, modal harus ada secara real pada saat transaksi. Yang kelima, modal bukan merupakan utang. Pengertian modal kerja. Kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara risiko dan return. Secara spesifik, modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi aktiva tetap. Karena itu, modal kerja yang kecil akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan risiko perusahaan, khususnya risiko likuiditas. Dari sudut pandang risiko, alasan perlunya modal kerja. Urgensi modal kerja bagi perusahaan dilatar belakangi oleh ketidaksempurnaan pasar. Beberapa kondisi ketidaksempurnaan yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting karena biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup dua jenis, yakni biaya eksplisit dan implisit. Contoh biaya eksplisit adalah biaya komisi pembelian atau penjualan aset. Sementara contoh biaya implisit adalah harga yang relatif murah jika perusahaan menjual suatu aset dengan terburu-buru. Keterlambatan atau ketidaksinkronan aktivitas persediaan bahan mentah dan produk diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan bahan mentah atau permintaan yang lebih tinggi dari yang diantisipasi. Dalam situasi ketidaksempurnaan pasar, modal kerja akan diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. A. Karakteristik bisnis. B. Ukuran perusahaan. C. Aktiva perusahaan. D. Stabilitas penjualan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. A. Faktor eksternal. B. Faktor internal kebijakan manajemen. Islam memberikan ketentuan dalam konteks modal usaha perorangan atau kelompok yang terdapat dalam buku Abdullah Al-Muslih dan Salah As-Sawi tahun 2004 pada halaman 150 sampai dengan 151 sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui. Yang kedua, jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka sama dengan spekulatif
yang berimplikasi pada ketidaksahan transaksi. Yang ketiga, modal berbentuk real. Yang keempat, modal harus ada secara real pada saat transaksi. Yang kelima, modal bukan merupakan hutang. B. Kebijakan manajemen kas dalam keuangan syariah. Yang pertama, menurut standar pemerintah, kas merupakan saldo simpanan di bank atau dengan merupa uang tunai yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. Pengertian modal kerja. Kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara risiko dan return. Secara spesifik, modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi aktiva tetap. Karena itu, modal kerja yang kecil akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan risiko perusahaan, khususnya risiko likuiditas. Dari sudut pandang risiko, modal kerja yang lebih tinggi akan menguntungkan perusahaan. Dalam manajemen kas terdapat aliran kas, yaitu yang pertama, aliran kas masuk kontinu. Contohnya seperti hasil penjualan produk yang dilakukan secara tunai dan juga penerimaan piutang. Yang kedua, aliran kas masuk intermiten. Contohnya seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, dan penerimaan kredit yang berasal dari bank. Yang ketiga, aliran kas keluar kontinu. Contohnya seperti untuk pembelian bahan belum jadi atau bahan mentah, dan juga gaji karyawan. Yang keempat, aliran kas keluar intermiten. Contohnya seperti pengeluaran untuk pembayaran dividen, pembayaran angsuran hutang untuk faktor yang memenuhi besar dan kecilnya persediaan bersih kas, antara lain yaitu 1. Keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. 2. Menjalin hubungan baik dengan pihak lain. 3. Adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Motif penahanan kas terbagi 3, yaitu yang pertama, motif transaksi. Adalah kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga dan investasi surat berharga. Tujuan-tujuan manajemen kas adalah 1. Penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 2. Penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup, yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. 4. Penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. 5. Penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Model manajemen kas. Yang pertama adalah model Baumol. Ya, rumusnya yaitu Q sama dengan akar 2 FT per I. Q sama dengan saldo kas optimal. F. Biaya transaksi tetap. T. Total kebutuhan kas satu periode. I. Tingkat bunga pada satu periode. Dua, model Miller-Orr yang terdapat pada grafik. Yang keterangannya adalah Z yaitu persebaran uang tunai, UL yaitu tingkat maksimum, LL yaitu tingkat minimum, dan RP yaitu Manajemen piutang dalam keuangan syariah. Piutang adalah memberikan sesuatu, uang ataupun barang kepada seorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan nilai yang sama. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain
suatu jumlah barang-barang tertentu habis karena pemakaian dengan syarat bahwa dia akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam yang sama pula. KUHP pasal 1754. Piutang dalam transaksi syariah. Lembaga keuangan konvensional bertransaksi dengan uang, sedangkan keuangan syariah bertransaksi dengan barang. Lembaga keuangan syariah hanya menggunakan uang sebagai sarana pertukaran dalam pemberian pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Modal dalam keuangan syariah. Yang poin-poinnya terbagi 4, yaitu A. Kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. B. Kebijakan manajemen kas dalam keuangan syariah. C. Manajemen piutang dalam keuangan syariah. D. Manajemen persediaan dalam keuangan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. A. Karakteristik bisnis. B. Ukuran perusahaan. C. Aktiva perusahaan. D. Stabilitas penjualan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. A. Faktor eksternal. B. Faktor internal. D. Manajemen persediaan dalam keuangan syariah. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses barang jadi, ataupun suku cadang. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan yang pertama yaitu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Terakhir, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan untuk itu tidak tersedia di pasaran. Tujuan-tujuan manajemen kas adalah 1. Penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 2. Penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. 4. Penyelenggaraan mengenai pencatatan kas.